الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sebagai makhluk sosial, manusia secara alami terlibat dalam kegiatan masyarakat. Terkadang, bercanda adalah cara untuk mencairkan suasana, sekaligus menciptakan keintiman. Lelucon atau candaan tidak dilarang dalam ajaran Islam, tetapi semuanya ada batas wajarnya. Tujuan bercanda adalah untuk membuat orang senang. Jadi, sebaiknya pilihlah cara bercanda yang baik agar tidak menyakiti siapapun. Mengutip dari buku Adab Bercanda dalam Islam karya Hafiz Mufti Sani, setiap muslim pasti mengetahui etika bercanda. Bahkan semasa hidupnya, Rasulullah SAW sering bercanda dengan istri, cucu, dan para sahabatnya, tentunya dengan batas wajar. Dan berikut adalah 5 adab aturan bercanda yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Namun, sebelum lanjut, mohon sekiranya untuk subscribe, like, komen, dan share agar kami tetap selalu ada dan memberikan informasi atau hal penting lainnya tentunya seputar Islam. Yang pertama, jangan membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam candaan kita. Kalau kita sedang bercanda, sebaiknya tidak menggunakan atau memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam candaan kita. Dalam surat At-Taubah ayat 65-66 menjelaskan lelucon dan lelucon yang dilarang. Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Yang kedua, berbohong. Bohong merupakan perbuatan yang tercela. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang larangan melontarkan kalimat bohong saat bercanda. Diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah baginya, celakalah baginya. Yang ketiga, saling menjelekan. Dalam bercanda juga dilarang untuk saling menjelekan satu dengan lainnya. Perbuatan ini dapat mengundang perasaan sakit hati kepada seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang keempat, tertawa berlebihan. Islam tidak melarang umatnya untuk tertawa, namun tertawalah secukupnya dan tidak berlebihan. Terkadang, ketika kita sedang bercanda, bisa membuat orang tertawa, tapi sebaiknya tetap terkontrol. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati. Sahih Sunnah Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah tertawa, terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau hanya tersenyum. Yang kelima, tidak berkata yang tidak baik. Ada bercanda lainnya yakni tidak berkata dengan kalimat yang jelek. Bagaimanapun juga, candaan merupakan cara berkomunikasi antara sesama. Sudah sepatutnya dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada sesama manusia atau umat. Itulah 5 adab bercanda dalam ajaran Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tujuan dari bercanda adalah menyenangkan hati, jadi sebaiknya tetap dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada yang tersakiti. Wallahu a'lam.